Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana. Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Ya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai. Yang datang ke saya, yang ingin mencabut BAP-nya, ingin kembali pada jalan yang sesuai dengan apa yang dialami. Mungkin ada hari besok mulai diperiksa di Polda, mohon juga didampingi pas pemeriksaan. Didampingi. Dia itu tidak terdakwa ya? Tidak, Dia saksi. dia saksi. Tetapi saksinya bohong. Oh, dia berbohong. Berbohong. Jadi gini, nih ceritanya. Mereka itu pada saat kejadian itu tidur di rumah anaknya Pak RT. Jadi tidak mungkin mereka melakukan kriminalisasi pembunuhan merkosa. Karena tidurnya aja di rumah anaknya Pak RT dari mulai sore mereka kumpul dan sampai paginya mereka tidak bubar, tetap di situ. Nah pada waktu penangkapan semua ditahan, anak Pak RT juga dibawa diperiksa, tapi anak Pak RT bisa pulang, bebas sampai sekarang. Padahal mereka sama-sama. Ya ngumpul bareng. Nah kemudian yang lainnya ditahan. Nah kunci dari penyidik adalah keterangan dari Pak RT bahwa Pak RT mengatakan menurut apa yang dijelaskan oleh semua yang ketemu saya, bahwa Pak RT menyatakan bahwa tidak memberikan kunci bagi anak-anak untuk malam minggu tidur di rumah Pak RT. Oh, Tidak memberikan kunci. Jadi Pak RT tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di rumah anaknya. Pak RT waktu itu di mana? Ya Pak RT, sebenarnya mereka tidur di rumah anaknya Pak RT. Oh, Cuman oleh Pak RT di BAP-nya dibantah anak-anak itu tidur di rumahnya anak Pak RT. Nah sekarang seluruh anak yang dulu bersaksi bahwa mereka tidak tidur di rumahnya Pak RT, ada yang dua langsung pulang ke rumahnya. Sekarang balik, saya tidur di rumah Pak RT. Jadi yang menyatakan tidak tidur di rumah Pak RT itu tinggal 2 orang, Pak RT sama anaknya. Saya nggak tahu kenapa Pak RT harus membuat BAP seperti itu. Gitu. ada nggak orang lain yang melihat bahwa mereka itu tidur di situ? Ada, ada. Nanti ada warung yang punya warung namanya Bu Nining. Oh. Di saya sudah ada lagi, tapi belum saya posting di vlog. Jadi ada seorang bapak namanya saya lupa, yang waktu itu dia lihat betul mereka ngumpul di situ di rumah anaknya Pak RT itu jam 9. Si bapak ini mau ke rumah sakit nengok ibunya di rumah sakit. Yang malam minggu itu? Iya. Pak RT ada di situ, di rumah itu? Ya, nggak ada di rumah. Nah, jadi perlu kita cari saksi. Kan ini ada orang-orang pelakunya ini mengaku bahwa kami tidur di situ. Iya. Plus yang di luar, yang tidak terjadi terdakwa itu, yang tidak terjadi terpidana, saya ada 1, 2, 3, ada 4. Yang sekarang hadir semuanya. Di sini ikut. Okay. Ada 4 yang mereka tidur di rumah anaknya Pak RT bareng sama mereka dan tidak kemana-mana. Jadi gini Pak ceritanya. Sebelum maghrib mereka nongkrong di depan SMP 11. Maghrib mereka pulang ke rumahnya. Rangkaian cerita di saya. Kemudian setelah Isya mereka kumpul di warungnya Bu Nining, minum ciu, Pak. Minum ciu biasalah. Oh, memang benar-benar Minum ciu, minum. Habis minum ciu di rumahnya Bu Nining, kemudian ditegurlah. Kamu ribut terus main gitar di sini udah malam. Oke. Pindahlah ke rumah rumah Dadi atau siapa. Ke situ sampai jam 10. Sampai jam setengah 11. Setengah 11 mereka geser lagi ke rumah anaknya Pak RT, tidurlah sampai pagi. Jadi mereka tidak kemana-mana. Dan saksi yang menyatakan mereka tidak kemana-mana banyak.
Kalau itu ada, itu namanya alibi. Ya alibi ya. Ya, alibi. Alibi. Dan itu kalau sudah alibi, ini susah dibantah. Iya. Jadi mereka sendiri saling menyatakan kan, mereka kan jadi saksi. Terus ada saksi yang lain. Ya, ada saksi yang lain ya di situ. Lebih dari satu. Ya, lebih dari satu ya. Gitu. Kalau ada yang bisa buktikan pada waktu dan jam-jam yang sama, di hari yang sama, ada orang yang melihat dia berada di tempat yang berbeda, nah, itu alibi. Standar ini gampang, Pak. Kan saksi yang datang ke saya yang tidak pernah memberikan pernyataan ke siapapun ya, karena dulu takut, itu kan gampang. Dia menyatakan jam 9 malam keluar dari rumah, melihat anak-anak itu berkumpul, taruh berkumpul di dekat rumahnya Pak RT di situ. Kan tinggal dicek nama ibunya siapa, yang dirawat di rumah sakit mana, pada tahun berapa, kan datanya ada. Oh, di rumah sakit itu ya? Iya. Kan itu yang menyaksikan bahwa anak-anak itu ada di situ pada jam 9 lebih itu adalah Dia pergi ke rumah sakit. bukan. Tetangganya lagi ada satu lagi. Ya, oke. Tetangganya satu lagi, ibunya dirawat di rumah sakit karena dia harus nunggu ibunya di rumah sakit. Nanti tinggal dicek, bener nggak pada tanggal itu, Iya. bulan itu ada nama pasien di ibu dari saksi ini. Iya, iya. Kan selesai, Pak. Kayaknya sih, menurut saya sih udah terlalu banyak saksi yang menyatakan mereka tidur di situ. Terlalu banyak. Luar biasa nih kasusnya. Jadi saya kira Kang Deddy itu memang, jadi mereka ikut di sini. Sekarang hadir semuanya, baik keluarga terpidana. Saya kan bukan membela orang yang membunuh, Pak. Saya membela orang yang ingin mengajukan PK. Karena mereka punya keyakinan bahwa dirinya nggak salah. Kan itu hak hukum yang harus dihormati. Sekarang mereka itu di mana para terdakwa ini, dan terpidana ini? Terpidana saya nggak tahu, Pak. Saya kurang Nah, tahu. karena ini soal nih. Kemarin dari keluarganya Sudirman mengatakan Sudirman itu tidak ada di lapas. Dia tidak tahu malah, tapi dia bilang mungkin ada di Polda. Saya dapat informasi bahwa dia dibawa ke di Polda. Tetapi cukup lama. Bisa aja memang Polda itu meminjam bond, namanya pinjam terdakwa ini untuk diperiksa. Walaupun sebenarnya ada baiknya dia diperiksa di lapas ya, tapi oke, kita tolerir bisa dibawa dia ke Polda. Tapi nggak boleh lagi dia ditahan di sana dong berlama-lama dong. Iya. Karena nanti orang curiga lagi, jangan-jangan dia ini diintimidasi, diapain? Ya kan, harus dia kembali segera gitu loh. Nah sekarang yang 6 orang ini di mana? Karena saya mendengar Sudirman katanya yang paling lemah, yang paling gampang katanya menurut Sudirman. Mereka bilang istilahnya itu ya kurang kemampuan ya si Sudirmannya. Sehingga ditanya apa aja pun kalau tidak ada keluarga dibilang A ya A aja, B ya B. Nah, saya dengar bahwa Sudirman ini sampai sekarang mengakui dia melakukan pembunuhan ini dan perkosaan ini, kan ini menjadi soal nih. Iya. Nah ini harus kita jaga ya. Bagaimana, apakah harus LPSK harus menjaga ini, tetapi berita acara yang dibuat ini jangan-jangan juga kejadian sama enggak seperti itu Iya. peristiwanya, ya kan? Ya, makanya kan kita hari ini meminta pada teman-teman itu berkata jujur. Artinya sesuai dengan keyakinannya. Kalau dulu mereka melakukan itu wajar, karena mereka dalam posisi fisiologis tertekan, takut ditahan, takut menjadi tersangka, gitu loh. Tidak menjadi perhatian publik. Kalau sekarang kan, kalau berbohong lagi nggak mesti lagi. Jadi, Tapi pertanyaan saya satu di Kang Deddy, anak Pak RT ini kenapa tidak ditahan ya? ya harus ditanyanya ke penyidik lah. Padahal katanya tadi kan dia berbuat Bareng, bersama-sama. tukang nongkrong bareng, temenan bareng. Iya. Nah, tapi anak Pak RT, mungkin anak Pak RT karena Pak RT, Pak. Jadi karena mungkin melihat Pak RT-nya, jadi tidak ditahan. Kalau analisis nih ya, bukan tuduhan ya, biasa itu kan, kamu anaknya nggak ditahan, RT-nya akhirnya ngaku berbeda. Mungkin terjadi seperti itu nggak? Ya, Iya. umpamanya di barter lah. Kalau kamu ngaku, umpamanya gitu ya. Kalau kamu ngaku bahwa tidak ada tidur, mereka ini tidak pernah tidur di sini, anakmu saya lepasin, umpamanya gitu. Mungkin nggak seperti itu? Ya, saya kan mahasiswa, Bapak dosen. Bapak sudah menjelaskan. Terima kasih ya, kita bertemu langsung dengan semua orang yang datang dari Cirebon. Kita berdoa semoga Pak Oto sehat dan terus diberikan kekuatan untuk senantiasa membela kaum yang lemah.
orang-orang yang dalam keadaan kesusahan. Baik, terima kasih Terima Kang kasih, Deddy. Pak. Mari Luar kita biasa bersama, Kang Pak. Deddy ini. Terima kasih Ya, banyak. kita support mudah-mudahan Ya. jadi gubernur lah. Amin. Ya, Saya doain atas nama masyarakat Iya, Cirebon, iya. misalkan Jawa Barat, terima kasih. Dibantu. Kasus Eki Vina Cirebon semakin menemui titik terang. Si EF dengan kesaksiannya telah banyak terbantah oleh si Ferry. Kemudian si Dede sekarang tidak ada kejelasannya. Liga Akbar mencabut BAP 2016. Dalam keterangannya, dia tidak melihat adanya pengejaran dan pelemparan. BAP-nya dicabut. Kemudian dia tidak mengenal Peggy Setiawan yang sekarang dijadikan tersangka. Semakin jelas bahwa ini adalah rekayasa kasus. Jadi, netizen, siapa yang paling bertanggung jawab di kasus Vina ini? Apakah ayah dari Eki? Apakah para oknum penyidik, oknum polisi penyidik, atau siapa yang paling bertanggung jawab atas rekayasa kasus ini?